Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita ketemu lagi pada pertemuan kedua. Nah, di pagi yang cerah ini aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman semua? Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa next untuk mengetahui apa sih yang mau kita bahas? Oke teman-teman semua, jadi pada materi ini aku mengkategorikan ke dalam 3 subbab materi. Dengan subbab materi pertama berkaitan dengan perkembangan politik di Indonesia, subbab materi kedua perkembangan ekonomi di Indonesia, dan subbab materi ketiga perkembangan kependudukan di Indonesia. Dalam proses perkembangan tersebut, aku membaginya ke dalam 4 rentang waktu. Yang pertama, perkembangan politik saat awal kemerdekaan. Yang kedua, perkembangan politik saat masa demokrasi terpimpin juga demokrasi liberal. Yang ketiga, perkembangan politik saat Orde Baru. Dan yang terakhir, perkembangan politik dari era reformasi sampai dengan saat ini. Begitupun dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan kependudukan. Kita bisa next ya. Kita yang pertama akan membahas terkait bagaimana sih kondisi politik di Indonesia saat itu, terutama pada saat awal kemerdekaan yang terjadi antara 1945 sampai 1950. Nah, teman-teman bisa lihat nih di PowerPoint, ada 3 peristiwa penting loh. Yang pertama, ada pembentukan struktur pemerintahan. Yang kedua, perubahan bentuk NKRI menjadi RIS. Yang ketiga, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, yang pertama, di pembentukan struktur pemerintahan, ini terjadi lima sistem atau 5 perubahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, disahkannya Undang-Undang 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, berbarengan dengan di tanggal yang sama, Indonesia pun memilih wakil presiden, juga presiden pertama yang berhak untuk menduduki jabatan di Indonesia. Coba aku mau tanya nih, teman-teman tahu nggak siapa sih nama presiden sama wakil presiden pertama di Indonesia? Ada yang tahu? Boleh raise hand? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, di satu hari selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus, ternyata Indonesia itu terbagi ke dalam 8 wilayah provinsi. Teman-teman bisa lihat ya, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya Indonesia pun membentuk ada kementerian. Kenapa sih Kak harus membentuk kementerian, harus mengesahkan undang-undang, harus memilih presiden? Karena itu merupakan salah satu syarat untuk diakui kemerdekaannya, untuk diakui kedaulatannya oleh negara lain. Gitu, teman-teman. Nah, setelah dari pembentukan kementerian, Indonesia pun pada tanggal 22 dan 23 membentuk ada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi untuk mengawasi serta menentukan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Selanjutnya terkait dengan BKR bertugas untuk menjaga keamanan Indonesia. Sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, kita bisa lanjut ya. Peristiwa kedua adanya perubahan bentuk NKRI menjadi negara RIS. Nah, ini dilatar belakangi dari kejadian konferensi meja bundar yang menghasilkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan bentuk Indonesia yang serikat, bukan kesatuan. Mungkin teman-teman berpendapat, loh Kak, itu kan bagus, jadi Indonesia bisa merdeka dari Belanda. Memang, tapi di sisi lain dampak negatifnya adalah kedudukan atau bentuk pemerintahan yang serikat justru menjadikan Indonesia makin dijajah oleh Belanda secara pelan-pelan. Gitu teman-teman. Nah, selain itu juga pada saat perubahan bentuk NKRI menjadi negara RIS ini banyak banget terjadi pemberontakan. Kenapa Kak banyak terjadi pemberontakan? Karena masing-masing negara bagian atau RIS itu kan negara bagian teman-teman. Jadi masing-masing negara bagian itu ingin memerdekakan dirinya, bahkan ingin merubah atau ingin mengganti ideologis yang kita pegang selama ini, yakni Pancasila. Contohnya, yang pertama ada kejadian DITII Jawa Barat. Ini bertujuan atau menginginkan adanya negara Islam. Jadi negara Indonesia merupakan negara Islam. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena balik lagi bahwa kita menganut sistem Pancasila. Oke. Selanjutnya ada Angkatan Perang Ratu Adil. Ini pada tanggal 23 Januari 1950. Selanjutnya ada Andi Ajis di Makassar, ada Republik Maluku Selatan, dan masih banyak lainnya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia akibat ingin memerdekakan negara bagiannya saat kedudukannya atau saat bentuk pemerintahannya berbentuk serikat. Lalu peristiwa ketiga, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, para pengemuka atau para orang-orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia ini, mereka berembuk dan mereka merasa bahwa bentuk serikat itu tidak layak untuk digunakan di Indonesia karena terdapat perbedaan karakteristik dari penduduknya, dari ideologi yang kita anut, dan masih banyak lainnya. Dan pemerintahan RIS ini dirasa tidak sejalan dengan semangat jiwa proklamasi kita pada saat 17 Agustus 1945. Nah, di sisi lain, banyak juga orang yang berpendapat bahwa pemerintahan RIS ini hanya sebuah rencana Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, tapi dengan embel-embel atau dengan janji-janji manis memberikan sebuah kemerdekaan. Padahal aslinya tetap aja tuh dikuras, dijajah, dan akhirnya pada bulan Mei 1950 terdapat penggabungan antara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan juga negara Sumatera Timur. Nah, ini mereka bertiga negara-negara bagian tersebut bergabung ke dalam satu kesatuan, yakni negara Republik Indonesia. Nah, dari penggabungan 3 negara bagian tersebut, para pengemuka atau para tokoh itu menganggap bahwa kita butuh sebuah landasan normatif, kita butuh sebuah peraturan nih untuk mengikat negara-negara ini supaya tidak keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir dari awal kemerdekaan, masa perkembangan politik di awal kemerdekaan ini terbentuknya UUD 1950 atau yang biasa disingkat Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kita bisa next ya.
Oke teman-teman, karena Indonesia sudah kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka para pemerintahan atau para elit pejabat politik itu berunding untuk menentukan mau menggunakan sistem demokrasi seperti apa kita ini, mau menggunakan sistem pemerintahan seperti apa. Sampai akhirnya pada rentang waktu 1950 sampai 59, Indonesia resmi memproklamirkan dirinya untuk menganut sistem demokrasi liberal dan menganut sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada sistem demokrasi liberal ini, pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara atau simbol dari negara saja. Nah, di sisi lain, sistem pemerintahan parlementer ini memunculkan banyaknya partai-partai politik yang baru akibat dari bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para Perdana Menteri. Di sisi lain, ternyata dari rentang waktu 1950 sampai 1959, Indonesia justru terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin, Ali Sastroamidjojo II, lalu kabinet Juanda. Nah, di sisi lain, Indonesia pun pada masa demokrasi liberal ini terjadi pemilu pertama kalinya, yang mana pemilu tersebut diawali dari 15 Desember 1955 itu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, dan juga pada 29 September 1956 untuk memilih anggota DPR. Seperti itu teman-teman. Sampai demokrasi liberal, apakah ada yang mau tanya? Boleh raise hand. Oke, mungkin belum ada ya, aku lanjut dulu ya ke demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu bergerak atau terjadi di antara 1959 sampai 1965. Nah, ada satu kejadian penting pada saat demokrasi terpimpin. Coba, apa itu kejadian pentingnya? Betul, adanya dekret presiden 5 Juli 1959. Apa sih Kak dekret presiden itu? Kenapa sih Kak ada dekret presiden itu? Nah, jadi dekret presiden itu merupakan salah satu surat perintah, atau ibaratkan salah satu Nah, adanya demokrasi terpimpin ini karena pada saat demokrasi liberal dirasa pemerintahan tidak stabil akibat pergantian kabinet yang terus-menerus dilakukan. Sehingga demokrasi terpimpin ini bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Nah, ternyata di dekret presiden ini ada beberapa peristiwa penting juga nih. Yang pertama, terbentuknya MPRS, DPAS, dan juga DPRJR. Yang kedua, menentukan garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, pendeklarasian Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, penyimpangan politik bebas aktif dan paham Nasakom. Nah, yang menjadi kritikan saat itu adalah adanya presiden seumur hidup karena dirasa tidak sesuai dengan makna dari Undang-Undang 1945. Di sisi lain juga, ternyata pemerintahan pada saat demokrasi terpimpin itu melakukan penyimpangan politik luar negeri bebas aktif, yang mana penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan sistem politik poros. Jadi Indonesia itu sebenarnya merupakan negara yang non-blok, jadi nggak boleh memihak nih, mau ke mana-mana Indonesia tidak boleh memihak karena Indonesia termasuk ke dalam gerakan non-blok. Tetapi ternyata Indonesia justru memihak salah satu negara, yakni blok sosialis komunis. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyimpangan politik sosial bebas aktif, gitu teman-teman. Nah, seiring dengan penyimpangan politik bebas aktif ini, ternyata di Indonesia ini berkembang paham Nasakom. Apakah paham Nasakom? Nasionalis, sosialis, dan komunis. Nah, yang lagi eksistensi banget nih di paham ini itu adalah paham komunis, sehingga menghadirkan adanya eksistensi Partai Komunis Indonesia yang saat itu sangat dipercayai oleh Soekarno sebagai dari pembantu Soekarno dalam melakukan sistem pemerintahan. Mungkin kita bisa next ya. Oke teman-teman, jadi pada masa Orde Baru ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama ada Super Semar dan juga ada Aksi Tritura. Super Semar ini merupakan akronim dari Surat Perintah 11 Maret yang berisikan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Panglima TNI untuk memberantas apapun pergerakan maupun organisasi yang berlatar belakang PKI. Nah, aksi Super Semar ini merupakan salah satu awal dari pergantian jabatan presiden dari Soekarno ke Soeharto. Selanjutnya ada aksi Tritura. Aksi Tritura ini merupakan aksi 3 tuntutan rakyat, yang mana rakyat meminta ketiga keadilan. Yang pertama, membubarkan PKI. Yang kedua, membersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga, Dwi Fungsi ABRI. Yang pertama, mungkin teman-teman bingung ya, apa yang dimaksud dengan kabinet Dwi Kora. Jadi kabinet Dwi Kora ini merupakan kabinet yang dari demokrasi terpimpin memimpin pemerintahan Indonesia, dan memang mayoritasnya adalah dari Partai Komunis Indonesia. Dan memang dari demokrasi terpimpin sampai Orde Baru ini, PKI itu sangat mendominasi pemerintahan. Belum lagi ada gerakan G30 PKI. Jadi gerakan G30 PKI ini ada hubungannya dengan aksi Super Semar. Nah, mandat Soekarno yang memberikan kepada Soeharto untuk menumpas PKI itu dinamakan dengan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya di era reformasi, ini ada 3 peristiwa penting juga. Salah satunya yang pertama adalah pengunduran diri Soeharto menjadi presiden. Mungkin teman-teman nanya ya, kenapa Soeharto bisa mundur dari presiden? Jadi salah satu alasan utamanya adalah saat itu dari 1998 itu terjadinya krisis moneter yang sangat besar. Inflasi keuangan juga sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan Soeharto. Nah, ketidakpuasan ini menjadikan banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang terjadi, baik para mahasiswa, buruh, pekerja, dan masih banyak stakeholder lainnya untuk melakukan sebuah aksi di berbagai macam wilayah akibat
ketidakinginan atau ketidakpuasan mereka dari pemerintahan Soeharto yang dianggap diktator kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu juga yang menjadi tanda peristiwa penting di 1998 atau masa reformasi itu adanya tragedi kerusuhan Mei 1968 yang mana seluruh mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul menjadi satu mendemo gedung MPR juga DPR untuk menurunkan Presiden Soeharto yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden. Nah, di sisi lain, pemerintahan Orde Baru ini yang dibawa ke pemerintahan Soeharto mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata dari luar negeri itu sendiri, Amerika Serikat sudah meminta secara terbuka kepada Soeharto untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Nah, dari dalam negerinya itu ya tadi yang aku bilang, banyaknya gerakan-gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Nah, kepemimpinan Soeharto ini merosot sejak kejadiannya kerusuhan Mei dinamakan dengan tragedi Trisakti. Nah, ini untuk masa reformasi. Nah, selanjutnya dari Soeharto yang mengundurkan diri dari presiden, naiklah wakilnya, yakni B.J. Habibie, sebagai pengganti dari Soeharto. Nah, dalam B.J. Habibie ini cukup banyak perubahan. Salah satunya adalah adanya kebebasan pers dan pembentukan partai politik yang dibebaskan. Nah, yang keduanya itu mempercepat pemilu tahun 2003 yang harus 2003 menjadi di tahun 1929. Tapi sayangnya ternyata B.J. Habibie ini pun dianggap oleh para masyarakat Indonesia saat itu sebagai seseorang yang merelakan Timor Leste untuk berpisah untuk memerdekakan negaranya, sehingga Timor Leste memiliki negara sendiri dan bukan termasuk ke dalam negara Indonesia gitu teman-teman. Nah, ini pasca pemerintahan B.J. Habibie itu terjadi dari berhentinya B.J. Habibie atau bisa kita bilang saat pemilu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan saat ini. Cukup banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada reformasi ideologi negara dan juga konstitusi. Sekarang lebih jelas gitu, lebih jelas dan juga lebih adanya badan-badan atau lembaga-lembaga independen yang ditugaskan atau yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, yang kedua itu ada pemberdayaan DPR juga MPR dan DPRD untuk benar-benar melakukan fungsi kedaulatannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di poin ketiga, pemilu pertama nih dalam memilih presiden dan wakil presiden secara langsung diselenggarakan pada pasca pemerintahan B.J. Habibie atau sekitar tahun 2004 saat pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi seorang presiden. Mungkin ini terkait dengan perkembangan partai politik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand. Oke, mungkin belum ada, kita bisa next ya. Oke, selanjutnya ada perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, perkembangan ekonomi Indonesia itu saat awal kemerdekaan, karena Indonesia baru merdeka dan baru mendapatkan kemerdekaannya, maka memiliki tingkat perekonomian yang sangat kacau. Banyak terjadi inflasi, belum memiliki mata uang, serta pengeluaran negara yang bertambah. Apa sih Kak inflasi itu? Inflasi merupakan perubahan tingkat harga dari rendah ke tinggi atau dari mahal ke murah. Dan itu terjadi secara cepat, bahkan setiap hari selalu terjadi inflasi. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, belum memiliki mata uang. Karena Indonesia negara berkembang, jangankan mata uang, struktur pemerintahannya pun belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dibentuk secara sempurna. Tapi di sisi lain, Indonesia memiliki 3 mata uang yang diakui. Yang pertama ada mata uang Reserve yang kedua ada mata uang pemerintahan Belanda, dan yang ketiga mata uang pemerintahan Jepang. Nah, mungkin kita bisa next ke dalam demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Kondisi perekonomian pada saat demokrasi terpimpin dan liberal itu yang pertama, beban ekonomi yang harus ditanggung akibat dari adanya konferensi meja bundar. Kenapa Kak bisa ada beban ekonomi yang harus ditanggung? Karena tadi aku bilang di kondisi politik bahwa salah satu dari dampak negatif adanya pengakuan kemerdekaan yang berbentuk kris ialah Indonesia harus mampu membayar kerugian peperangan yang terjadi pada saat sebelum kemerdekaan diberlangsungkan, sehingga ini merupakan salah satu sesuatu yang membuat perekonomian Indonesia itu semakin melemah. Yang kedua, mengalami defisit keuangan, dan yang ketiga, perubahan ekonomi kolonial ke dalam perekonomian nasional yang semakin tersendat. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi di demokrasi liberal yang terpimpin sudah ada niat atau sudah ada tujuan untuk merubah perekonomian kolonial ke dalam perekonomian nasional, tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki kehambatan. Mungkin kita next ke Orde Baru. Di Orde Baru ini ada krisis keuangan yang kian melanjut. Nilai tukar rupiah yang terhadap dolar Amerika semakin menurun atau melemah dan menyebabkan adanya krisis perekonomian serta pemusnahan kerja yang meningkat. Nah, dari pemusnahan kerja yang meningkat serta krisis ekonomi yang semakin parah, maka kemiskinan yang ada di Indonesia pun semakin rendah. Kenapa Kak bisa kayak gitu? Karena masyarakat Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Nah, di Orde Baru ini ada beberapa program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan saat itu. Seperti yang pertama ada Replita dan juga Revolusi Hijau. Sedangkan di demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal itu ada program Gunting Sari Flooding, ada gerakan Benteng, sistem ekonomi Alibaba, National City Javas Bank, lalu juga ada Finek, ada gerakan ASAT, LPRI dan MUNAP. Sedangkan di demokrasi terpimpin itu ada pembentukan Bappenas, devaluasi dan juga ada deklarasi ekonomi. Mungkin kita bisa next ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya perekonomian pasca reformasi sampai saat ini. Ini didasarkan atau dikategorikan berdasarkan masing-masing presiden saat itu yang menjabat. Seperti B.J. Habibie. B.J. Habibie yang pertama mampu bekerja sama dengan International Monetary Fund. Nah, yang kedua dalam perekonomian B.J. Habibie itu
terdapat independensi Bank Indonesia. Jadi independensi Bank Indonesia itu bertujuan agar Bank Indonesia fokus ke dalam sistem keuangan saja. Di luar dari sistem keuangan bukan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga, berhasil menaikkan nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika. Yang kedua ada saat pemerintahan Gus Dur. Yang pertama adanya perbaikan perekonomian dan kondisi keuangan yang stabil. Dan yang kedua, usaha pemulihan ekonomi terhambat. Nah, ini salah satu dampak negatif dari kepemimpinannya Gus Dur. Yang ketiga, ada kepemimpinan saat Megawati terpimpin. Yang pertama, subsidi BBM dan nilai tukar rupiah stabil. Yang kedua, perekonomian rendah karena suku bunga yang tinggi. Nah, yang keempat itu ada pemerintahan SBY. Yang pertama, ekspornya membaik. Yang kedua, pendapatan dan konsumsi rumah tangga berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lebih melaju di kisaran 5-6%. Lalu ada Presiden Joko Widodo yang saat ini masih memimpin Indonesia. Yang pertama, merombak struktur APBN. Dan yang kedua, melakukan efisiensi dalam hal pembangunan, baik transportasi maupun sektor-sektor bidang lainnya. Nah, yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya salah satu dari berbagai macam keberhasilan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh para presiden-presiden terdahulu kita yang sangat kita hargai dan kita hormati. Mungkin kita bisa next. Selanjutnya ada perkembangan dinamika penduduk saat ini dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Nah, yang pertama sebelum mereka ini banyak seniman yang melakukan perjuangan kemerdekaan menggunakan karya sastra seperti halnya lukisan, puisi maupun prosa. Contohnya adalah Raden Saleh. Beliau membuat sebuah kritikan terhadap kedudukan Belanda saat itu menggunakan seni lukis yang ia gambar. Lalu saat awal kemerdekaan, perkembangan budaya itu yang menonjol ada seni sastra dan seni lukis yang menggambarkan betapa pentingnya sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Salah satu senimannya itu ada Ismail Marzuki, Khalil Anwar, dan juga Ismail Simanjuntak. Nah, saat Orde Baru itu lebih berkembang lagi teman-teman. Adanya pengembangan budaya yang diarahkan pada usaha yang memperkuat kepribadian sosial. Jadi kalau dulu tuh cuma sekedar nulis gambar, tapi di era Orde Baru ini udah bisa membuat perubahan-perubahan baru. Seperti halnya budaya tersebut sudah bisa diberikan kepada orang lain, lalu juga bisa dipertontonkan dan masih banyak lain halnya. Yang kedua, melakukan pengembangan dengan cara kursus atau mengikuti kelas atau organisasi semacam sekolah. Nah, jadi ada peningkatan seni. Misalkan kita bisa melukis, kita bisa di sisi lain karena adanya pengembangan ini kita bisa seni sastra juga, kita bisa seni musik juga, dan masih banyak lainnya. Serta melakukan pengamanan seni. Pengamanan seni ini bisa kita lihat dari banyaknya museum-museum yang berisikan karya sastra seniman yang ada di Indonesia. Selanjutnya dari era reformasi sampai saat ini. Ini udah berkembang secara pesat banget. Salah satunya itu mendaftarkan pelestarian kebudayaan yang ada dalam UNESCO supaya memiliki hak cipta yang jelas dan tidak dapat diambil oleh negara lain. Yang kedua, mengelaborasikan berbagai macam karya seni di Indonesia. Seperti halnya sekarang itu udah mulai banyak film-film yang menggabungkan atau mengelaborasikan antara seni lukis dengan seni musik ataupun lagu-lagu yang udah mulai antara seni musik ditambahkan dengan seni sastra seperti halnya ada lagu-lagu yang diiringi dengan puisi dan masih banyak hal lainnya. Nah, lalu ada peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama pastinya sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga tertanamnya sikap toleransi dan yang keempat saling melengkapi hasil budaya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut ke dalam sesi diskusi. Sebelumnya aku minta maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran pada sesi kali ini. Kita bisa lanjut di sesi diskusi di hari ini di pukul 9 sampai jam 10 nanti. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman.